This is for 2 people and this one 2 people again. Okay. 2B and 2C. Setelah di video mini ASEAN Trip episode ketiga, kami bercerita bagaimana kami menempuh jalur darat untuk bertolak dari Singapura menuju Malaysia. Dan di video mini ASEAN Trip episode keempat, akhirnya kami sudah sampai di negeri Malaka untuk melakukan kunjungan singkat di kota tua dengan penuh sejarah di dalamnya, Melaka, Malaysia. Jadi saya baru saja pesan Grab, kayak pesan Grab di Indonesia sih. Langsung kelihatan plat nomornya. Kita mau cari di mana Grab. Yang saya tahu, Melaka merupakan salah satu kota bersejarah di kawasan Asia Tenggara. Kota yang saat ini mendapat gelar dari UNESCO sebagai bandaraya warisan dunia. Ini boleh mix ya? Boleh. Cappuccino with peanut, it's okay. Oke. Lapar banget. Kita baru makan di Singapura pagi tadi. Itu pun roti canai sama nasi. Di masa lalu, kota ini adalah titik yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan dunia luar. Dari Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan bangsa Eropa dengan melewati jalur pelayaran. Di Melaka ini sebenarnya enak banget. Jadi semua makanan, minuman, dan beberapa barang-barang juga tergolong murah dibandingkan beberapa kota besar lainnya. Jadi Malaka ini disebut juga sebagai Venezianya Malaysia karena di sini itu terhubung dari beberapa sungai. Dan selamat menikmati video mini ASEAN Trip episode keempat. Video dengan suguhan kota Melaka yang indah dan bersejarah, kota Melaka dengan predikat sebagai bandaraya warisan dunia, video yang mengulas bagaimana biaya hidup, situs bersejarah, sarana transportasi, makanan, hingga akomodasi dalam persinggahan singkat kami di Bandar Melaka. Terima kasih dan selamat menikmati video sederhana dari kami. Setelah perjalanan panjang dari Singapura, akhirnya kami sampai di Terminal Bus Melaka Sentral. Saat itu kami tidak langsung memutuskan untuk pergi ke pusat kota Melaka, karena kami ingin mencari musola terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat sebentar di area Melaka Sentral. Malakalaya. Perlu diketahui, ketika kalian mencari musola di Malaysia, jangan cari tulisan musola, tapi carilah tulisan surau karena musola dalam bahasa Melayu diartikan sebagai surau. Dan satu lagi, jika kalian mencari toilet di Malaysia memang agak susah ditemukan. Cari saja dengan sebutan tandas, karena bahasa Melayu dari toilet adalah tandas. Akhirnya kita udah sampai di Melaka Sentral. Jadi ini tuh terminal sekalian ada kayak semacam mall gitu. Cuma ini kita mau cari musola Daud. Ada mandiri juga ternyata. Kita mau cari musola dulu. Nah ini akhirnya nemu. Surau. Kalau di Indonesia apa? Musola. Makanan. Dalam perjalanan kami mencari musola, tiba-tiba kami menemukan mesin ATM di dekat musola. Akhirnya kami sempatkan sebentar untuk mengambil uang ringgit karena saat itu kami tidak membawa uang ringgit sebagai alat untuk kita bertransaksi di Malaysia. Seperti pengambilan uang di ATM pada umumnya, yang terpenting ATM kalian terdapat logo Visa atau Mastercard, itu sudah bisa digunakan di mesin ATM yang ada di luar negeri. Masalah kurs nanti disesuaikan dengan kurs saat ini, dan untuk biaya admin akan dikenakan sebesar Rp30.000 untuk satu kali transaksi dalam pengambilan uang tunai. Dan kemudian kami melakukan sholat sebentar. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju pusat kota Melaka.
Mengingat jarak dari Melaka Sentral untuk menuju pusat kota Melaka memang lumayan jauh, jadi sebenarnya ada 4 opsi yang dapat kita gunakan untuk kita sampai di pusat kota Melaka dari Melaka Sentral. Opsi pertama adalah jalan kaki. Ya, ini emang gokil sih. Walaupun sedikit yang memilihnya, tapi ada beberapa turis yang memilih untuk berjalan kaki dari Melaka Sentral menuju pusat kota Melaka yang jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 3 atau 4 kilometeran. Kemudian opsi kedua adalah naik panorama bus nomor 17. Bus ini semacam bus lokal di negeri Malaka. Sebenarnya harganya murah, hanya Rp2.70. Kalau dirupiahkan sekitar Rp9.500. Tapi menurut kami ini sedikit kurang recommended karena menurut review-review yang sudah kami baca, interval keberangkatan bus ini terlalu lama untuk kita menunggu. Sedangkan kami mengejar waktu agar tidak terlalu sore untuk sampai di pusat kota Malaka. Opsi ketiga adalah naik taksi. Bagi yang ingin cepat sampai tujuan bisa menggunakan taksi. Namun hati-hati, biasanya taksi di Malaysia tidak menggunakan argometer. Terlebih biasanya juga ada oknum supir nakal yang memasang tarif tidak wajar kepada turis luar. Dan kemudian opsi keempat kita bisa naik Grab. Opsi itulah yang akan kami pilih. Dengan pertimbangan lebih cepat dan tarif Grab di Melaka memang tergolong lebih rendah daripada tarif Grab di beberapa kota lainnya di Malaysia seperti Kuala Lumpur dan sekitarnya. Jadi kita bisa patungan untuk menutup ongkos Grab-nya. Jadi saya baru saja pesan Grab. Kayak pesan Grab di Indonesia sih. Langsung kelihatan plat nomornya. Kita mau cari di mana driver. Tak apa. Hah? Hah? Ya, cepat. Ya, oke. Bahasa Melayu susah amat ya. Bingung sih driver ngomong apaan. Ayo langsung lebok no. Kenapa Fitri? Kaboten bisa. Ini gak usah, gak apa-apa. Kita piye? Kamu tak? Bisa. Aman kan? Peteng. Ditambah tarif parkir ya? Tidak? No, Tidak. Tidak. Kami memesan Grab dari Melaka Sentral untuk menuju Red Square dengan tarif Rp8 saja. Dibagi 4 orang jadi kena cuma Rp2. Berarti bisa lebih murah daripada kita naik bus panorama. Terus nanti kita akan turun di Red Square atau Dutch Square. Di Dutch Square ini kayak semacam alun-alunnya kota Melaka dan juga titik 0 km dari kota Melaka. Sehingga nantinya kita lebih mudah untuk berjalan kaki menuju tempat-tempat lainnya di kota Melaka. Ngomong-ngomong, tidak banyak orang Melaka sendiri yang tahu tentang sebutan Dutch Square. Karena supir saat itu menanyakan apa benar Dutch Square itu rumah merah. Dan saya teringat dari beberapa artikel yang saya baca sebelumnya bahwa orang lokal lebih banyak menyebut Dutch Square dengan nama bangunan merah atau rumah merah. Jadi baiknya kalau mau ke Dutch Square, kasih info saja kepada supir kalau mau ke rumah merah atau sebut saja bangunan merah. Sampai. Oke. Ngam. Thank you. Thank you. 10 menit berselang akhirnya kami sampai di Dutch Square. Thank you, Bang. Iya, iki koyo alun-alun ya. Airone sik ae. Oh iku ono jajanan. Sudah sampai di Melaka. Apa-apa paling. Kono tulisannya no smoking kok. Langsung terlihat bagaimana semua bangunan berwarna merah di sini. Jadi kawasan Dutch Square atau bisa juga disebut dengan Red Square adalah landmark dari kota Melaka yang terdiri dari bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial dengan warna khas merah. Sejujurnya saya merasa seperti kembali lagi di masa lampau. Tempat yang amat tenang, dengan aliran sungai yang masih terdengar, kicauan burung pun sampai terdengar dengan jelas di sini. Tapi izinkan kami mencari pengganjal perut sebentar sebelum menceritakan bagaimana Dutch Square dulu digunakan selama masa penjajahan. Kami sudah merasakan lapar. Terakhir kemasukan makanan ketika sarapan di Singapura tadi.
cappuccino satu saja. Saat itu kami membeli waffle karena kami sudah tidak terfikir mau makan apa. Yang penting kita beli aja apa yang ada di depan kita. Kami membeli waffle dengan harga 5 ringgit saja. Ini boleh mix ya? Boleh. Cappuccino with peanut. Oh, it's okay. Okay. Isi loro ya? Lah iya. Ini panas tadi. Tapi saya nggak seneng. Ini soalnya roti-rotian. Enggak, iki aku seneng soalnya aku luwe. Ayo. Oh. Nanti kan mau makan lagi. Itu apa bawa begitu? Semongko udek. Kemudian kami mencari tempat untuk duduk sembari menghabiskan makanan ini. Enak kah? Ini Grab aja. Tapi jalan kaki pun cepat. Tapi nek pegel ya nge-Grab aja. Maaf. Lapar banget. Kita baru makan di Singapura pagi tadi. Itu pun roti canai sama nasi. Nasi kamu yang makan. Iya. Aku nggak makan. Oke, kita lanjut pembahasan tentang Red Square atau Dutch Square. Jadi terdapat 3 bangunan utama yang sangat bersejarah di komplek ini. Yang pertama adalah Christchurch Melaka. Ini adalah bangunannya, sebuah gereja Anglikan sejak abad ke-18 di kota Melaka, Malaysia. Gereja ini merupakan gereja Protestan tertua di Malaysia. Kemudian ada Clock Tower Melaka dan juga ada The Studies yang dulunya digunakan sebagai balai kota. Dan tidak lupa juga kami mengambil beberapa foto di Dutch Square. Sampai akhirnya kami berpisah dengan Izzy dan Fitri untuk berjalan mencari tempat-tempat berikutnya. Sudah selesai di Dutch Square. Terus kita mau berkeliling ke tempat yang lain. Kita mau cari spot yang ada tulisan Melaka World Heritage City. Cuma kita masih nggak ngerti tempatnya di mana. Itu salah satu spot foto yang cukup beken ya di sini. Di Melaka ini sebenarnya enak banget. Jadi semua makanan, terus minuman dan beberapa barang-barang juga tergolong murah dibandingkan beberapa kota besar lainnya. Terus untuk transportasi sebenarnya ada transportasi umum, tapi nggak semuanya tercover. Itu panorama bus atau apa gitu namanya. Cuma nggak saling terkoneksi gitu dan nggak dikit-dikit lewat gitu nggak. Jadi paling rekomen ya pakai Grab. Grab di sini murah banget. Dari Melaka Sentral sampai di pusat kota Malaka ini tadi cuma $8. $8. Grab cuma 8 ringgit. Jadi tergolong murah banget sebenarnya. Nah, ini adalah gereja bersejarah di Melaka. Sebenarnya ada salah satu gereja sangat bersejarah, gereja tertua di Asia Tenggara, tapi nggak di sini. Tapi ini salah satu yang tua juga. Dibangun tahun berapa ya? 1849. Ini adalah gereja San Francis Xavier Melaka. Gereja yang dibangun tahun 1849. Nah, ini gereja Katolik. Kalau yang di Red Square tadi, gereja Protestan. Dan tidak lupa juga saat itu kami mengambil beberapa foto di depan gereja ini. Tidak sengaja kami melihat ke belakang, akhirnya kami menemukan spot foto yang kami cari. Iki opo tak kowe? Nah, akhirnya ketemu spot foto terbaik di sini. Welcome to Malaka. Dan di depan spot foto itu, kami juga menemukan tapak Bastion Victoria. Sejujurnya saya tidak terlalu tahu tentang situs ini. Yang pasti ini adalah salah satu dari banyaknya reruntuhan benteng yang ada di Melaka yang saya tidak sempat menguliknya. Karena banyaknya benteng di Melaka, saya tidak sempat untuk membaca satu persatu dari benteng-benteng yang ada di sini. Terus di sini kalian bisa lihat gimana Sungai Melaka, yang akhirnya Melaka ini punya julukan Venezianya Malaysia. Jadi Malaka ini diserbu
juga sebagai Venezianya Malaysia karena di sini itu terhubung dari beberapa sungai kayak gitu. Setelah itu kami berpindah tempat kembali untuk mencari makan dan tempat itu tertuju di Makan Avenue. Jarak dari tempat saat ini untuk menuju Makan Avenue kurang lebih sekitar 600 meter. Kami memilih berjalan kaki saja dengan alasan ingin menikmati bagaimana keadaan di sekitar Sungai Melaka ini. Kucing Melaka. Sepanjang jalan ternyata sangat banyak tempat makan ataupun kafe yang tersebar di sekitar sungai dan juga di lorong-lorong sekitarnya. Dan akhirnya kami sampai di Makan Avenue. Jadi Makan Avenue ini kayak semacam food court lah ya, dengan sekumpulan banyak gerai makanan di dalamnya. Saat itu kami langsung menuju area belakang dengan latar belakang Sungai Melaka. Ya, smoky barbecue chicken satu sama cheesy chicken. Cheesy chicken tuh habis. Oh habis. Sekarang kita tinggal satu harga spicy Korean dengan smoky BBQ. Ini tak jadi. Ini aja nasi ayam smoky barbecue. Satu, Nah, dua. dua. Ini diantar? Kena ambil sendiri. Ah, ambil sendiri. Ya. Ah. Bayar di kaunter. Oh bayar di counter. Lepas tu datang ambil. Oke. Ya. Saya memesan nasi ayam smoky barbecue 2 porsi dengan harga satu porsinya Rp9.40. Nah bayar ini ya. Minum pesan sini. Strawberry mango satu. Sierra mango peach. Dora mango peach. Ah. Strawberry mango satu. Ah. Dora mango peach satu. Ah. Kemudian nasi ayam smoky BBQ dua. Dora Ah. peach, Dora mango peach satu. Strawberry mango satu. Ya. 27.80 cents. 27? 80 cents. 80 cents. Sorry. Oke. Minum diantar apa saya ambil sini? Ambil sini. Ah. Dan untuk minum saya memesan strawberry mango dengan harga Rp4. Kemudian Sierra mango peach dengan harga sama Rp4 juga. Oh ya, nanti saya sini lagi ya. Ah. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini kakak? Ya, ya. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini tadi cuma Rp9.40. Berapa rupiahnya? Nggak sampai 30 lah, 30 kali ya, sekitar segitulah, nggak ngerti. Pokoknya segitu, sekitar 30.000. Kalau di Singapura kita nggak dapat apa-apa. Enak. Baru saja selesai makan, tiba-tiba saya dapat telepon dari Izzy yang melakukan check-in duluan di hotel. Ternyata hotel yang akan kami gunakan untuk menginap malam ini seperti sudah tutup permanen. Hotel sangat gelap dan terkunci dan tidak ada satupun petugas di dalamnya. Seperti ini foto-foto yang dikirim Izzy ke saya waktu itu. Berarti koyok wong blas ning kono, Tom yo. Oh, wong blas ya. Lampune mati kabeh. Ya iki lagi tak chat saiki. Oke. Ah. Tunggu kabar ya. Oke, siap. Nah. Jadi kita malam ini mau nginep di Hotel Zamburger Street Food. Terus baru dapat kabar dari Izzy, dia udah kesana duluan. Andainya hotelnya tutup dan gak bisa dimasukin, gelap semua. Udah dikirim foto-fotonya. Cuma ini saya baru nemu nomor admin hotel. Coba saya hubungi. Apa dia balas apa enggak? Ini yang punya hotel ditelepon juga nggak diangkat. Telepon nggak diangkat, chat nggak dibales. Saya langsung hubungi tiket.com. Siapa tahu ada jawaban di sini. Dia masih nggak ada balasan sama sekali. Itu kan hotel balik mana ini? Ketipu di negeri orang. Jangan ke sana dulu. Aku mesti arep turu aja aku.
Tidak lebih baik dari ke Indonesia. Dan jawabannya adalah kita sudah dipastikan mencari hotel lagi karena pihak hotel masih saja tidak ada jawaban. Lupakan dulu masalah ketipu sama hotel, kita cari cendol dulu. Karena cendol adalah kuliner yang sangat wajib ketika kita berada di Malaka. Cendol Malaka adalah salah satu kuliner khas yang sangat terkenal di Malaysia. Kak, saya cendol mango 1 sama Hatira ini apa? Cai katira? Hah? Macam air katira? It's okay. Hatira. Saya Hatira tak satu? Ya, I'll try. Katira 1, mango 1. Yeah, I don't know Hatira. Berapa? 19 porsi. Dan kami membeli cendol di Cendol Kampung Hulu yang berada di area Makan Avenue juga. Terima kasih. Saya membeli cendol mango dengan harga RM9 dan juga cendol Hatira Shaved Ice yang saya pun tidak tahu sebenarnya itu apa. Asal coba aja dengan harga RM10. Hatira? Ah, ini katira. Begini Hatira ini mango. Oke, thank you. Setelah saya mencari tahu apa itu air Hatira, ternyata Hatira ini berbahan dasar getah buah anggur. Dan untuk lidah-lidah yang Indonesia banget seperti saya, ini tidak begitu disarankan karena sepertinya lidah saya agak menolak dengan rasa cendol Hatira ini. Tapi untuk cendol mango masih dan sangat bisa diterima karena memang enak sih. Coba makan ini. Gak cocok lidah saya. Agak aneh loh. Oh, dikasih mangga juga. Ada kacang merah juga. Setelah menghabiskan cendol ini, saya melihat waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami langsung saja booking hotel lain dan kami menemukan hotel itu dengan nama Oyo 44032 ZZZ Hotel. Susah bener namanya. Salah satu hotel yang berada di area Plaza Mahkota Melaka. Agak jauh sih dari sini. Dan kami langsung memesan Grab ke sana. Hai. Berapa orang nih? 4. Tak apa kan? Waktu Gede-gede tempuh ya? dari Makan Avenue menuju Oyo 44032 ZZZ Hotel kurang lebih sekitar 5-10 menitan. Dengan tarif Grab hanya RM5 saja. Kami mendapat supir yang sangat ramah. Beliau terus mengajak kami berbicara selama perjalanan. Dari mana nih? Dari Indonesia. Indonesia. Sebelah mana nih? Indonesianya. Ah, Surabaya. oke. Tak pandai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia saya paham. Tua. Waktu ini mau jalan-jalan ha. Ya, Berapa hari ya? mungkin besok saya nak di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. And tomorrow again we wanna going to Thailand. Thailand. Hachai. Orang muda jalan-jalan. Nanti kalau sudah tua, Tahu di jalan. Udah sakit. udah sakit. Pakcik asli Malaka sini. Ya, original. Original, local wisdom from here. Saya orang sini. Dan akhirnya kami sampai di hotel hampir jam 12 malam. Oh, okay. RM5 saja. Iya. Bukan saya dapat ini. Iya, tak apa Pakcik. Terima kasih Pakcik. YouTuber lah. Iya. oke. Apa nama YouTuber? Eric Liza. Eric Lina. This is. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Sama jumpa lagi. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah booking. This our name. Sorry. From ticket.com. Passport. Oke. Kami benar-benar sangat lelah. Sejujurnya Melaka memang sangat istimewa, tapi agenda ketipu hotel tadi membuat kami sedikit merasa kecewa dengan momen pertama kali kami bersinggah di kota Melaka. Oke lah, saya pikir tidak ada masalah. Mungkin ini yang akan menjadi bumbu-bumbu di dalam cerita menarik dalam trip kali ini ketika kita beranjak tua nanti, di mana kami gagal check-in dalam persinggahan kali pertama menginjakan kaki di kota Melaka. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.
akhirnya kita dapat hotel. Kami mendapatkan hotel ini dengan harga Rp184.000 untuk 1 malam saja. Dan saya pikir cukup sampai di sini video mini Asian Trip episode 4 kali ini. Kami ingin istirahat sejenak karena rencana besok siang akan berpindah kota kembali untuk menuju Kuala Lumpur, ibu kota dari negara Malaysia. Kita kena harga 180-an dari tiket.com. Ini gimana ya nyalainnya? Udah nyala. Ternyata situ kamar mandi lumayan bagus, kayak kamar mandi kos-kosan ya. Oke, selamat malam semuanya, kita mau istirahat dulu. Assalamualaikum. Dan di video mini Asian Trip episode kelima, kami akan menceritakan sedikit informasi bagaimana kami berpindah dari kota Melaka untuk menuju ke kota Kuala Lumpur, ibu kota dari negara Malaysia. Memulai aktivitas untuk check out dari hotel, kemudian sarapan dengan salah satu makanan khas kota Melaka dengan nama menu asam pedas Melaka. Menuju Melaka Sentral untuk mencari bus dengan tujuan ke Kuala Lumpur, hingga akhirnya menaiki bus untuk mengantarkan kita pergi ke ibu kota negara Malaysia, kota Kuala Lumpur. Dan tetap ditunggu saja video mini Asian Trip episode kelima. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video dari kami. Terima kasih.